Halo Adik, kira-kira track record alumni dan akreditasi sekolah berpengaruh besar nggak di penerimaan SNBP tahun 2023 besok? Simak selengkapnya di video kali ini. Halo Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Dari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Pada kesempatan kali ini, Dari Kampus akan membahas seputar track record alumni dan akreditasi sekolah berpengaruh besar nggak di SNBP tahun 2023. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Dari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBT, SNBP, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Baik, langsung saja saya informasikan sesuai dengan judul yang sudah saya sampaikan seputar track record alumni atau banyak enggaknya alumni di salah satu perguruan tinggi berpengaruh besar enggak di penerimaan SNBP. Nah, sebelum saya jelaskan itu, yuk saya akan jelaskan persyaratan utama adik-adik mengikuti SNBP tahun 2023. Disclaimer, informasi ini sesuai dengan informasi SNMPTN tahun 2022 kemarin. Untuk yang di tahun 2023 belum dirilis oleh BP3 selaku operator dari penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Hanya saja jika ini tidak berubah, maka formatnya akan sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Nah, persyaratan untuk SNBP apa saja sih? Yang pertama, adik-adik harus menyertakan raport di semester 1 sampai semester 5 dan itu semua mata pelajaran adik-adik sesuai dengan rilis Kemenristek di tahun 2023. Kemudian yang kedua, prestasi akademik dan non-akademik. Jika tidak punya prestasi juga tidak masalah, adik-adik juga bisa mendaftar, tetapi tingkat diterimanya sangat kecil adik-adik. Kemudian yang ketiga, adik-adik jelas wajib eligible. Kemudian, apa sih eligible adik-adik yang mungkin baru bergabung di channel ini? Eligible adalah siswa yang layak mengikuti SNMPTN atau SNBP tahun 2023. Nah, layak dan tidaknya ini adik-adik sesuai dengan kualitas dan akreditasi sekolah adik-adik. Jadi kalau akreditasinya A, adik-adik akan mendapatkan paling banyak 40% dari siswa sekolah tersebut bisa mendaftar. Jadi kalau misalnya ada 100 siswa, maka 40 siswa bisa mendaftar. Kemudian yang kedua, jika akreditasinya B akan mendapatkan sekitar 25%. Dan kalau siswanya 100, maka akan mendapatkan 25% bisa mendaftar di PTN tersebut. Kemudian yang ketiga, jika akreditasinya C atau belum terakreditasi atau sekolahnya baru, maka akan mendapatkan kuota maksimal 5% dari kuota total yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya 100 siswa, ya jelas 5 siswa saja yang bisa mendaftar. Dan itu di faktor kali. Jadi kalau siswanya 200, ya berarti dikalikan 40% kali 2. Seperti itu ya adik-adik. Baik, dari ketiga persyaratan tersebut adik-adik, ketika adik-adik menyimak, maka adik-adik juga bisa menyimpulkan bahwa memang benar track record alumni berpengaruh sekitar 40% dari peluang diterimanya di SNBP tahun 2023 di tahun-tahun sebelumnya. Ini juga diperkuat dengan banyaknya data kalau sekolah-sekolah favorit peluangnya lebih besar di perguruan tinggi. Maka tidak heran jika adik-adik melihat di UGM, UI, kemudian Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Diponegoro, di situ yang diterima di SNMPTN atau SNBP mayoritas dari sekolah-sekolah favorit dan sekolah-sekolah yang label akreditasinya A. Adik-adik bisa cek di di portal resmi dari masing-masing PTN tersebut, atau nanti bisa adik-adik cek di halaman resmi dari BP3 di tahun 2023 besok. Nah, juga ditambah pengalaman saya selama bertahun-tahun mengajar anak-anak intensif masuk perguruan tinggi negeri. Memang jika sekolahnya akreditasinya A, maka peluangnya memang lebih besar. Dan memang rata-rata rasio dari siswa saya, dari ratusan siswa saya, diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan, dan ternyata kakak kelasnya juga banyak di situ. Jadi
Memang sekali lagi track record alumni berpengaruh besar untuk diterima di SNMPTN atau SNBP. Memang tidak disampaikan di konferensi pers di Kemenristek maupun nanti di BP3. Memang hanya rapot, kemudian prestasi akademik dan akademik saja. Cuma ternyata PTN-PTN tersebut juga memberikan variabel track record alumni, adik-adik. Jadi adik-adik patut berbangga, patut percaya diri jika nilai adik-adik sudah bagus, punya sertifikat bagus, kemudian di akreditasi sekolahnya sudah A atau A+, atau A, bahkan internasional, maka peluangnya adik-adik akan jauh lebih besar diterima di perguruan tinggi negeri, adik-adik. Lalu pertanyaannya, mungkin ini Kak tidak adil berarti untuk kita-kita atau mungkin beberapa siswa yang notabene dari sekolah-sekolah yang akreditasinya B, C, atau mungkin belum terakreditasi, atau mungkin posisi sekolahnya terluar atau tertinggal di beberapa pelosok-pelosok. Memang kita tahu bahwa seleksi nasional berdasarkan prestasi memang ini akan diupayakan di tahun 2023 lebih sejajar atau lebih merata. Namun kenyataannya dari data yang saya himpun dan data-data yang dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa memang tidak bisa dipungkiri sekolah yang akreditasinya A maka akan jauh lebih besar. Karena PTN-PTN tersebut menginginkan kualitas dari mahasiswanya itu lebih baik. Salah satu indikatornya berarti dari sekolah yang akreditasinya A yang mungkin masuknya lebih susah. Kemudian bagi adik-adik yang akreditasinya B, C, dan D, apakah peluangnya lebih kecil? Tentu tidak sepenuhnya ya adik-adik. Karena memang intinya di SNBP itu menerapkan atau memberikan variabel nilai dan prestasi secara maksimal. Maka saran saya adik-adik, mumpung saat ini belum di semester 5, perbaiki nilai adik-adik. Yang kedua, kalau ada kesempatan lomba online, lomba offline, atau mungkin lomba-lomba yang notabene adik-adik berpeluang mendapatkan medali atau mendapatkan peringkat, silakan ikuti adik-adik. Bisa kejuaraan olimpiade di universitas, olimpiade yang diadakan oleh Dispora, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi, dan sebagainya. Silakan ikuti, maksimalkan nilainya, dan juga jangan lupa maksimalkan prestasi non-akademiknya, yang tentunya nanti bisa di-upload ketika mendaftar di SNBP tahun 2023. Jadi tidak perlu berkecil hati, mungkin adik-adik harus berjuang lebih ekstra. Hanya saja memang adik-adik perlu membuktikan bahwa adik-adik, kalau toh misalnya adik-adik berprestasi, kemungkinan tidak ada yang sulit bagi PTN tersebut menerima adik-adik. Yang artinya adik-adik akan menjadi pioner dari adik-adik angkatan adik-adik. Sehingga adik-adik tidak perlu pesimis, karena memang ini menjadi kebijakan sepenuhnya dari masing-masing PTN adik-adik. Yuk, bahwa kesimpulan dari video kali ini ada dua adik-adik. Yang pertama adalah akreditasi sekolah dan track record alumni berpengaruh sekitar 40% di penerimaan SNBP atau SNMPTN tahun 2023. Kemudian yang kedua, jika adik-adik berada di akreditasi yang B, C maupun belum terakreditasi, masih punya kesempatan. Tetapi adik-adik perlu meningkatkan nilai adik-adik dan meningkatkan kualitas atau mengikuti lomba-lomba yang nantinya menjadikan bahan prestasi akademik non-akademik di SNMPP atau di SNMPTN. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.